Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus panjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya.
segalanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengizinkan kami melayani-Mu. Kamilah yang membutuhkan Engkau, kami menginginkan Engkau lebih dari segalanya. Oh, Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupanku. Tak dapat hidup sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kembali roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus dituntun oleh Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang nyata setiap saat Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur. Mari silakan kembali Engkau mengajari kami dengan segala perkataan-perkataan. Terima kasih. Engkau nyata di tengah-tengah kami. Engkau hadir di antara kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur semua peralatan ini boleh dipakai untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom sekali lagi. Coba cek dulu untuk mengetahui suara saudara masuk ke sini. Shalom, selamat pagi kita semua. Coba yang lain. Yang lain boleh. Cek suara yang lain boleh. Tes, shalom. Shalom, Pak. Oke, itu kencang. Yang lain. Ya nggak apa-apa. Shalom, Pak. Oke. Radio gimana? Sudah oke tadi harusnya ya. Shalom yang radio. Cek satu. Radio nggak bagus, Pak. Makanya saya naik ke Zoom. Tadi yang nggak bagus. Sekarang harusnya sudah bagus. Harusnya sih sekarang sudah oke. Oh, nggak ada suara ya? Harusnya oke dong. Ada. Sudah ya? Yang di radio siapa ya? Coba. Tadi story. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang komplain di sini berarti jangan-jangan nggak ada yang di radio. Sudah itu radio. Oke, baik. Sudah oke ya yang di radio ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Adakah yang mau sharing pagi ini? Oh, ada lewat 1 ya, jam 5. Ada yang mau sharing? Ada? Ada, angkat tangan ya. 1, 2, 3. Oke ya. Baik, kalau tidak ada, di studio ada nggak? Oke, baik. Ya, kalau tidak ada, oke. Coba kita lanjut ya. Oke, saudara. Di mana-mana saudara Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Sama seperti dia merebut setiap area dalam hidup kita. Itu pekerjaan yang sangat serius juga ya. Oke. Ini di radio ini sedang muncul dia. Sudah. Saudara, penampakan Tuhan atau dia merebut seluruh perhatian daripada ciptaannya
Itu pekerjaan yang sangat serius ya. Dan memang itulah tujuan dia. Dia memang bersembunyi eh, tidak menampakkan diri secara terang-terangan ya. Tetapi orang yang mencarinya pasti akan menemukannya ya. Dan memang itulah yang dia rancangkan gitu, sejak semula. Supaya setiap kita ini dapat bersekutu dengan dia. Ya, supaya kita itu dapat eh, mengalami dia. Dan ini sangat penting sekali, saudara. Secara khusus demi kita ya. Karena kan sejak manusia itu dikasih pilihan, maka manusia itu menjadi objek penyelamatan. Kita tahu saudara bahwa manusia itu diciptakan lebih tinggi derajatnya jadinya dari malaikat. Kenapa kita sebut demikian saudara? Karena masalah tahapan pekerjaan. Memang malaikat yang lebih duluan diciptakan kan? Roh, makhluk roh. Oke, barulah dia ciptakan kita. Setelah kejatuhan, jadi mereka itu satu keluarga dulunya di sana, ada kehidupan di sana di alam roh. Ya. Nah, lalu iblis jatuh. Lalu dia membuat satu kehidupan yang baru di bumi. Ya, makanya kita itu ditetapkan itu memerintah. Hanya saja kan kita itu belum menyadari. Adam maksudnya ya. Pada waktu itu belum menyadari, belum sempat dia menyadari posisinya yang tinggi gitu. Dan memang itu juga eh sebetulnya kan Tuhan sudah berfirman kepada dia gitu. Ya, nggak ada cerita Tuhan ya nggak menceritakan tentang apa yang ada terjadi dulu gitu kepada Adam. Enggak, dia nggak cerita itu gitu. Jadi Tuhan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah manusia menjadi objek penyelamatannya. Jadi dia memulai pekerjaannya. Jadi saudara, waktu kan berjalan terus. Dari zaman Taurat, ke zaman kasih karunia, sampai ke zaman kita sekarang, waktu itu, masa itu, zaman itu terus berubah. Tuhan bekerja di antara setiap generasi. Mau kita katakan itu zaman apa saja, Tuhan bekerja di zaman itu. Oke? Jadi Tuhan itu bukan berarti kedatangan Tuhan itu baru sekarang ini. Jadi misteri kedatangan Tuhan yang kedua kali artinya begini. Bagi kita yang sudah mengalami kedatangan yang pertama, barulah bisa menerima kedatangan yang kedua. Dalam arti pekerjaannya. Karena ini kan mencakup secara umum. Jadi saudara, setiap kali Tuhan berfirman, terjadi perubahan. Makanya bahasanya Tuhan itu begini.
akan tiba waktunya dan sudah tiba. Nah, itu penting itu saudara, bahasa itu. Saudara pahami. Oke. Makanya saudara tadi ketika saya ini ya mau memulai gitu, eh, saudara kan tahu ya kalau misalnya lagi ngurus-ngurus itu biasanya pikiran kita kemana? Kan fokuskan di sini ngurus-ngurus itu. Pastilah dengan keterbatasan saya, pastikan eh, saya pikiran saya masih di area situ. Untuk bicara, oke, itu kan tidak mudah langsung fokus kan. Saudara kan bisa tahu kan, bisa alami kan. Hal seperti itu ya, tidak mudah kan untuk bisa langsung fokus gitu. Oke. Nah, tapi saudara, saya punya ya ketika misalnya membaca ini saudara, itu benar-benar memang langsung gitu beda ketika saya baca sendiri dengan ketika bicara kepada saudara. Oke. Jadi setiap kali saya baca itu langsung bisa misalnya saya jelaskan gitu. Dan saya tahu masing-masing kita itu ngerti ketika kita bicara kapan rasanya kita itu bisa bicara itu langsung apa ya? Seluruh pikiran hati kita benar-benar ada di dalam pembicaraan kita. Ya, maksudnya itu kita boleh bicara itu kayak tanpa henti. Kan harus seperti itu ya. Nyamannya kan kalau kita bicara misalnya. Kan harus ada yang kita pikirkan kan? Harus ada bahan yang mau kita bicarakan kan? Baru kita bicara toh. Betul nggak? Kalau saudara membiasakan diri seperti itu, saudara memandang Tuhan, pasti ada yang mau saudara bicarakan. Pasti. Oke? Nah, tapi saudara di sini kita belajar bersama-sama. Saya menceritakan pengalaman saya. Tujuannya adalah supaya makin lama pekerjaan Tuhan itu makin kuat, saudara. Ya, saudara, tepat seperti eh, saya mau bicara itu, saudara. Saudara, kalau kita mau pelajari semua tulisan yang ada di sini, kita dengerin, semua kita bahas, kita bicarakan semua, itu butuh waktu lama sekali. Ya, bayangkan saja saudara untuk memulai ini saja, saudara, itu baru, kalau nggak salah baru ya sebulanan lah. Gitu. Benar-benar kita itu. Di bab yang normal saja kan itu bab 26. Karena kan ada yang panjang gitu kan. Sehingga kadang-kadang itu paling 2-3 halaman atau 4 halaman. Kadang-kadang 2 halaman. Baru bisa. Ya. Dan memang setiap kali saya baca gitu. Apalagi dengan yang eh, bukan yang dari bab 26 itu ya. Bukan dari bab yang normal 1 sampai 26. Ada dia bab yang berbeda dengan itu, yaitu pengalaman mereka. Sehingga apa yang saya katakan eh, ternyata tepat gitu. Apa yang istilahnya saya alami gitu. Oh, sebelum dia ceritakan itu, saudara, sebelum eh, banyak saya baca tentang bagaimana Tuhan itu berinkarnasi, menampakkan diri di antara kita, Tuhan itu sendiri yang adalah roh, ya, menampakkan diri kepada kita. Tapi bukan dalam wujud dia datang gitu. Dia datang kalau misalnya eh, kita melihat penglihatan gitu. Atau merasakan seperti ada yang mengunjungi kita gitu. Menjamah kita gitu. Atau seperti istilah teman-teman kita dulu di RTM.
Bapak ada di situ, misalnya gitu kan. Oke, tapi ini tidak. Ini langsung roh kita itu sesuai dengan iman kita karena firman yang kita dengar itu turut bersaksi bahwa kita itu sedang mendengarkan Tuhan. Saudara, saya bisa bebas bicara seperti ini, bisa nyaman gitu bicara seperti ini, itu tidak terjadi begitu saja. Oke? Dan harusnya memang dirancangkan dia, jadi kita ini eh, memanifestasikan atau memunculkan, menampakkan Tuhan itu sendiri. Oke? Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi untuk itu butuh sampai kita dihakimi. Artinya kita mendapatkan tempat dulu di hatinya Allah. Kita mendapatkan tempat itu di rumahnya Bapa. Kan dia bilang kan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita mesti punya tempat dulu di sana. Untuk mendapatkan tempat di sana, ya, untuk mendapatkan tempat di hati Allah, itu bukan masalah kebenaran kita. Bukan karena usaha kita. Itu adalah karena kita berani mempercayai firman Tuhan. Setulus itu, semurni itu, sesederhana itu. Nah, kalau kita berani mempercayai Tuhan seperti itu, maka lama-kelamaan kita ditundukkan oleh firman-Nya. Jadi firman-Nya itu menguasai kita. Alam pikiran kita, hikmat kita, cara kita bicara, kehendak kita, itu dikuasai tapi dengan lembut. Ya. Jadi kenapa rasanya kita itu merasakan seperti Tuhan itu strength sama kita. Itu adalah karena memang eh, kita secara daging itu muncul dengan kuat di hadapan hadirat. Saudara, sekali lagi bisa bicara seperti ini, saudara. Tujuannya adalah untuk kita boleh belajar alam roh yang sesungguhnya. Tuhan yang ngajarin. Ya, bukan. Jadi saudara mesti harus bisa mulai membedakan. Di dalam diri saudara juga tentu ya. Bukan hanya dalam ini ketika saya bicara. Ini adalah satu contoh di mana kita sedang menuju kepada perkembangan yang luar biasa gitu. Ini masalah proses pekerjaannya. Istilahnya pengelolaannya gitu. Ya. Sambil lihat laptopnya Mami nanti. Enggak, Mami di sini aja bisa. Lihat nanti baterainya berapa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saudara, ketika saya mulai bicara ya sama Tuhan gitu, ketika apa nih? Ini mau khas ini lagi enggak? Belajar gitu. Saudara, di dalam hati saya saudara ada satu perasaan Tuhan tuh begini dalam hati saya. Saudara, dalam hal ini kita belajar. Dan misalnya pun saya salah dalam hal ini menerangkan hati Allah kepada saudara, menurut Tuhan saudara itu diizinkan
Sama seperti saudara orang-orang itu menghujat Tuhan segala macam. Kenapa nggak langsung dibunuh oleh Tuhan? Kadang-kadang kalau buat apa namanya menceritakan tentang Tuhan, penghinaan tentang nama Tuhan Yesus gitu ya. Itu saudara kadang-kadang kalau kita dengerin rasanya, tuh. Tapi saudara, Tuhan itu kayak cuek saja gitu. Langsung menghukum gitu. Kadang-kadang ada yang di satu sisi langsung dihukum gitu. Ya, langsung dihukum saat itu. Tetapi di sisi lain kesalahan yang sama tidak langsung dihukum. Nah, itu perlu satu pelajaran ya. Nah, sama seperti Musa. Musa itu rasanya buat jengkel juga udah sering juga buat jengkel Tuhan. Sehingga sampai-sampai Tuhan ingin membunuh dia. Pasti saudara. Musa itu sudah berkali-kali gitu. Buat jengkel gitu. Tapi kenapa dia bisa jalan terus gitu. Mengikut Tuhan gitu. Jadi Musa ini jadi saking dirinya itu memang apa ya? Ketika dia sadar dia dipilih oleh Tuhan, saudara. Jadi saudara, justru kesombongannya itu muncul karena dia sadar dipilih oleh Tuhan. Dia selamat, dia bisa tinggal, bahkan dia itu akan menjadi raja. Menggantikan Firaun gitu, oleh karena kepintarannya gitu. Jadi sudah ancang-ancang dia lagi. Nah, jadi setelah itu kan dia langsung diproses sama Tuhan di padang gurun 40 tahun ya. Sana. Saudara, eh, sehingga saudara Musa itu eh, memang dia itu sudah nggak peduli lagi dengan hidupnya gitu. Sudahlah mati saja pun nggak apa-apa. Ya, dia makanya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang diceritakan nenek moyangnya. Kan orang Israel itu saudara suka apa namanya cerita-cerita gitu. Jadi orang tuanya suka ceritakan seperti itu kepada anak-anak, mendongeng gitu. Ya. Nah, dengan perkembangan zaman, maka cerita-cerita yang asli itu menjadi banyak hoaxnya. Ketika anak-anak mulai mengetahui pengetahuan, sebetulnya mereka itu sedang diracuni gitu dengan segala imajinasi manusia yang dimana salah sebetulnya imajinasi mereka, tapi ketika diceritakan itu menjadi seperti kebenaran. Para penemu-penemu kan begitu. Nah, sehingga cerita yang asli itu makin lama makin memudar. Nah, itu perubahan di dalam teknologi itu parahnya di situ. Ya. Nah, jadi saudara, ketika orang tuanya itu menerangkan kepada dia, dia punya satu gambaran tentang Tuhan. Namun, dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang namanya tercatat dalam Alkitab, dan apalagi kalau mereka itu menulis, semua mereka punya pengalaman langsung dengan Tuhan.
Langsung. Live. Bukan ajaran manusia. Semuanya. Cuman di antara mereka mungkin yang agak terlalu sombong gitu, Paulus. Saking dia itu pengen menjaga tabut Tuhan itu tidak tergelincir gitu kan. Dia harus menahannya gitu. Harusnya dia mati. Jadi ketika dia mengucapkan kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sekalipun dari antara malaikat. Saudara, penghuni sorga mendengarkan itu, saudara. Aduh. Belum tahu dia. Ya. Nah, tapi kita ini, saudara, yang mengalami pekerjaan Tuhan ini, ketika kita mulai menemukan kebenaran ini bahwa kita itu memandang Tuhan, tahukah saudara, di hadapan mereka, hati kita ini terbuka. Jadi di sorga itu katanya emasnya transparan kan? Sebetulnya itu berbicara. Jadi kalau dikatakan emasnya transparan, itu bukan berbicara secara materi, bukan. Karena kita ini kan adalah bahan-bahan untuk buat sorga itu. Tahu istilahnya begini, Yerusalem baru. Ya, jadi Yerusalem baru itu artinya adalah sorga terbarukan. Bukan sorga yang dulu. Sorga yang terbarukan. Di mana setiap orang yang ada di dalamnya itu melekat kuat dengan atmosfernya. Kan kalau kita mengatakan melekat kuat dengan bumi gitu kan, itu kan sulit kita mengerti. Itu kan nggak tepat gitu. Ya, jadi istilah langit baru dan bumi baru itu pun rahasia juga. Jadi saudara, para orang-orang kudus itu saudara, di sorga itu mesti transparan. Kalau dia itu menyimpan sesuatu gitu, ada kesombongan di dalamnya, ada ketidakmurnian di dalamnya, itu nggak ada di sorga. Sorga yang benar nih. Jadi sorga itu bukan masalah tempat secara fisik yang akan kita kunjungi. Bukan. Tapi sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Di sana banyak tempat tinggal. Nah, saya kembali ke yang tadi, saudara. Ketika kita ya, salah, saya katakan kan saya cerita nih. Saudara, untuk salah itu bisa saja dan kita mesti rendah hati untuk itu. Kadang-kadang saudara, kita itu nggak pengen salah. Makanya untuk menghancurkan kita yang nggak pengen salah itu, kita dibuat salah. Itu Tuhan loh yang buat. Supaya kita nggak sombong. Itulah duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Tapi jangan hukum dirimu sendiri. Jangan hukum dengan pikiranmu. Karena semua kita ini sudah ditetapkan dari semula. Jadi jangan tambah penderitaanmu dengan memikirkan sesuatu yang negatif. Baik tentang siapa diri.
Jadi saudara, Musa itu menemukan Tuhan. Sebetulnya bukan Tuhan yang kuno yang disembah oleh Abraham lagi. Maksudnya dalam arti perkembangan Tuhan. Kan dia satu-satunya yang lebih kekal dari kita semua. Ya, Allah maksudnya ya. Dia yang lebih kekal. Dia permulaan dari segala sesuatu kan. Pada mulanya Allah. Nah, jadi saudara, ketika Musa berjumpa di semak belukar itu sampai sepanjang hidupnya, tahukah saudara? Bayangkan dia itu berbicara muka dengan Tuhan setiap hari. Kan dia yang menulis kitab Taurat itu kan? Kitab Musa itu. Kejadian, Keluaran, kan dia yang nulis kan? Walaupun dibantu asistennya. Kan cukup banyak. Dia kan kayak mendongeng. Bagaimana dia tahu semua itu? Apakah dia itu ditulisin langsung Tuhan ngomong kayak gitu, kayak dia dengar suara gitu? Tidak. Dia persis seperti sekarang ini. Jadi misalnya kalau saudara tulis yang saya ucapkan semua gitu ya, kalau yang menulis gitu, maka akan jadi kitab. Oke? Namun cara kerja Tuhan sekarang tidak begitu. Karena adanya perkembangan dalam pola pekerjaan Tuhan ini. Begini maksudnya. Ketika kita mulai terbiasa dengan model seperti ini, baik saya maupun saudara yang mulai begini, di dalam hati saudara mulai begini, mulai saudara tertarik gitu, memandang Tuhan setiap hari. Mulai saudara itu ada kerinduan di hari-hari saudara, mulai pengen menikmati Tuhan yang seperti ini. Ya. Dan biasanya saudara, orang ini pasti lebih dahulu itu harus benar-benar ada sesuatu yang memang berbeda dari sebelumnya. Ini yang membuat dia tertarik. Tetapi kalau hatinya masih di dunia sih ya enggak. Dia itu dibutakan sekali. Makanya dikatakan dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, jadi yang dijumpai oleh Musa itu boleh kita katakan sebetulnya, boleh kita katakan ya, walaupun Tuhannya sama, tapi boleh kita katakan sebetulnya Tuhan yang dijumpainya dia itu berbeda. Berbedanya itu jadi cara dia menangani Tuhan yang berbicara kepada dia itu berbeda. Jadi dia itu sudah di luar konsepnya dia. Pengalaman orang-orang, kenapa para ahli Taurat itu menjadi sangat tegar tengkuk? Karena mereka itu telah membatasi Tuhan. Makanya mereka menyebut dirinya itu, kami ini keturunan Abraham, bangga di status top. Tapi mereka nggak punya Tuhan itu sendiri. Itu sangat Tuhan benci loh saudara. Tuhan sangat marah. Yang tidak mengenal. Yang tidak mengalami. Yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita itu tidak mau dipakai oleh Tuhan. Atau kita melayani terus demi upah gitu. Kita melayani karena
ada keinginan tersembunyi di dalam hati kita dari Tuhan. Apapun itu. Saudara, itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Tapi waktu belum kita menyadarinya, waktu kita belum dekat, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita sudah terus setiap hari, oh itu menjadi fatal. Nah, namun saudara, Musa itu, jadi dia itu benar-benar kan kalau Abraham itu kan harusnya saudara, kalau memang Musa itu tahu dan pikirannya itu dikuasai oleh pengalaman daripada Abraham, maka tentu saudara, Musa itu tidak akan berani saudara menantang Tuhan. Kalau memang engkau nggak mau berjalan di depan kami, biarkan saja aku mati. Jadi saudara, dia itu benar-benar saudara, ada beberapa kali dia itu bertindak sesuai dengan kehendak dia. Makanya saudara, sampai dia menulis sendiri, Tuhan berikhtiar membunuh dia. Kan dia yang tulis itu saudara. Orang namanya berikhtiar. Tuhan yang berikhtiar katanya. Dan itu dia ketahui dari siapa? Dari istrinya kan? Kan dia nggak tahu kalau Tuhan berikhtiar. Dari mana dia baru tahu kalau Tuhan berikhtiar? Apakah Tuhan kasih tahu? Enggak. Itu karena dikasih tahu sama istrinya. Tahu nggak tadi malam? Begini, begini, begini. Maka aku melakukan ini. Maka dibukukanlah itu, saudara. Supaya menjadi pelajaran. Tapi Abraham pernah nggak membukukan sesuatu untuk dia? Ada nggak? Tapi karena Musa itu pernah belajar di Mesir. Sehingga dia membukukan itu. Kan orang-orang sebelum dia kan nggak ada membukukan toh. Makanya saudara, kitab Ayub itu sebetulnya dikatakan itu yang nulis juga katanya Musa. Menurut penelitian mereka. Ya, para ahli-ahli Alkitab. Nah, jadi saudara, Musa itu di masanya dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengajarkan sesuatu. Jadi dia ingin orang Yahudi atau orang Yahudi, orang Israel ya. Karena kan Yahudi itu baru itu ketika Tuhan datang kepada Yehuda. Jadi makanya disebut mereka itu Yahudi. Ya. Nah, saudara, dia itu menceritakan pengalamannya kepada orang Israel. Supaya orang Israel itu, Tuhan itu kayak gini loh. Karena memang di satu sisi dia itu berat. Makanya saudara ketika dia itu, wah harus menghakimi bangsa Israel seharian gitu kan. Waduh, mertuanya bilang, nanti kamu kayak gini bisa mati berdiri kamu kayak gini katanya. Gimana kamu bisa menghakimi kayak gini setiap hari? Kok kamu nggak capek katanya. Tapi dia nggak ngerti pada waktu itu.
Sehingga lahirlah namanya ada 70 tua-tua. Dari situlah mulai selanjutnya ada pembagian-pembagian. Ada kepala pasukan 1000, ada 100, ada berapa, 10 gitu ya. Nah, jadi saudara, Musa itu menemukan Tuhan itu melampaui atau tidak dibatasi oleh nenek moyangnya. Jadi sama dengan kita sekarang ini, saudara. Kita mendengarkan kebenaran ini. Guru-guru sudah banyak mengajari kita. Dan ya sekarang nanti mereka yang di generasi kita atau di atas kita akan segera berganti dengan kita. Dan kita sudah dipersiapkan. Dan sebentar lagi juga kita akan mempersiapkan, dan kita sedang mempersiapkan generasi di bawah kita. Sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mengajari anak-anak kita secara pribadi. Dalam hal itu, kita mesti menarik diri. Jadi saudara, ketika saya bicara dulu saudara, ketika awal-awal itu saudara, ketika saya mau menyampaikan sesuatu bagi saudara, itu benar-benar saudara, saya deg-degan terus. Mau bicara apa? Itu benar-benar saudara, itu wah, itu bergumul gitu. Setiap hari. Jadi saya harus benar-benar itu sama seperti para imam, harus salah gitu ya. Saya akan coba gitu, apa ini besok. Jadi kadang-kadang itu, waduh, gimana ya besok ya gitu. Nah, tapi puji Tuhan lewat gitu ya. Jadi terakhir ini kan, karena kita bahas dari firman Tuhan ini saudara, itu mulai lebih ringan saya. Ringan. Lalu mulai ada di hati saya. Gimana? Saya terangkan ini, bukankah ini seperti kembali ya ke belakang? Itu dalam hati saya gitu, ngomong gitu. Cara gitu, saya mau menantikan kira-kira nanti Tuhan ngomong apa ya. Jadi sengaja saya soundingkan gitu. Ya di hadapan Tuhan gitu. Kan Tuhan itu enggak datang misalnya ke kamar kita terus rasa dia ketok pintu kamar kita lalu dia bicara, kan enggak kayak gitu. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu saudara, itu sudahlah. Itu cara yang lama, dia hanya membayang-bayangkan Tuhan seperti itu. Ya. Jadi saudara, saya sengaja bilang itu, saya bilang di hati saya. Saya ngomong, apa enggak begitu? Jadi tadi saudara ketika ini saudara, dia bilang begini, setiap generasi harus mengenal Allah itu dengan bebas. Gitu. Itulah buktinya kalau Allah itu adalah Allah yang hidup. Bukan apa kata orang. Jadi kalau kita menceritakan pengalaman daripada yang tertulis di dalam kitab suci gitu. Wah, itu rasanya kita itu kayak mundur ke belakang. Maksudnya itu
gagasan kita tentang Allah itu masih seperti mereka. Itu kita sedang membuat Allah itu Allah yang kuno, bukan Allah yang baru. Padahal firman-Nya itu mengatakan tentang baru, Bu. Saudara boleh lihat ada banyak sekali. Hidup yang baru, zaman yang baru, langit baru, bumi baru. Aduh, baru. Kasih Tuhan selalu baru. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Di tengah segala penderitaan, muncul kata-kata, aku menyediakan sama kamu eh, keadaan yang baru gitu. Engkau tidak perlu lagi mengingat-ingat masa yang lampau. Oh, itu baru. Coba saudara renungkan, banyak sekali. Tetapi kita, karena kita sudah dikuasai oleh pengenalan akan Allah, apa kata orang, apa kata mereka loh. Karena kan tertulis dalam kitab, dan itu kan sudah membanjiri pikiran kita. Sehingga kalau ada perkataan yang baru, kita itu takut sesat. Ketika saudara mendengarkan dari perkataan ini, ada satu rasa was-was. Saudara bisa memperhatikan sendiri, apakah saudara benar-benar serius dalam mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa lihat di sini. Atau saudara hanya terus pakai pikiran saudara. Saudara bisa tahu. Apakah saudara benar-benar taat kepada dia, sudah menemukan dia? Saudara bisa tahu sendiri dari sikap saudara ketika saudara lihat ini siapa. Ketika saya katakan berulang-ulang, ayo ini, saudara nggak mau dengar. Itu adalah sebetulnya saudara. Saudara itu hanya memandang saya sebagai orang yang saudara bisa, ya siapa lagi. Saudara akan menganggap saya itu sombong kalau misalnya saya mengatasnamakan Tuhan. Tapi kenapa saya bisa bicara kayak gini? Kenapa saya berani bicara seperti ini? Saya ini sedang menceritakan tentang Musa loh. Baru tentang Musa. Dan saya ambil contoh ini sama seperti mereka. Yang lain-lain. Setiap orang harus mengalami Tuhan itu sendiri. Itulah rancangannya sejak ini. Bahkan sampai benar-benar dia datang kedua kali, yaitu berinkarnasi. Oh saudara, Musa dan siapapun mereka sangat rindu mendengarkan perkataan-perkataan ini. Karena mereka, semua ini saudara, perkataan ini membuat mereka itu sebetulnya, mereka ingat, mereka seperti bernostalgia dulu. Jadi rasanya saudara, kesalahan-kesalahan mereka dulu itu kadang masih teringat gitu. Tapi saudara, memang di dalam hati mereka itu ada penghiburan dari Tuhan. Kamu nggak perlu berkecil hati. Apa yang kamu bangun dulu, perkataan-perkataanmu dulu, hikmatmu dulu, apapun itu yang kau terima daripadaku, itu kan berguna bagi mereka. Sebagai landasan bagi mereka untuk bisa teguh berdiri sampai dengan hari ini. Apalagi Paulus, saudara, dia kan bilang begini, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu timbal balik. Kalau dulu dia bilang tanpa Paulus orang-orang sebelum dia tidak sampai kepada kesempurnaan. Tapi sekarang dia juga bisa bilang tanpa kami orang-orang di zaman sekarang tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Tapi kita sekarang
tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Tapi sekali lagi, ini bukan mengenai kita, tapi mengenai Tuhan itu. Kalau kita mengetahui rahasia ini, saudara, maka kerendahan hati Tuhan itu makin melekat kuat di dalam kita. Sehingga kita mengerti apa itu kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan pura-pura bodoh. Bukan pura-pura tidak sombong. Bukan. Bukan menjaga hatinya. Oh, Allah itu nanti kalau aku sombong nanti dia akan marah. Bukan. Itu nggak ngerti. Itu dia masih tahu suatu saat pasti meledak. Tuhan katakan jangan tinggal dalam kemarahan. Bukan berarti dia itu maksa kita supaya tidak marah, tidak. Tapi kita belajar bahwa marah itu mengakibatkan dampak buruk terhadap kita. Kita mesti bisa menghandle diri kita ini. Nah, tetapi ketika kita gagal, nah, Taurat kan pasti muncul. Kita ingin membatasi diri kita. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah bahwa Tuhan itu mau menjadi jalan di dalam kita. Mau menjadi hidup kita, sumber hidup kita. Mau menjadi kekuatan kita. Mau menjadi damai sejahtera kita. Makanya perlindungan kita hanya ada dalam Tuhan. Bukan di dalam diri kita, bukan di dalam iman kita, bukan. Perlindungan kita adalah Tuhan. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Jadi semua pengalaman Yesus yang dulu itu sebagai satu gambaran bagi kita. Dan kita itu bisa mengalami persis seperti yang dulu. Tetapi sekarang ini, saudara, Tuhan yang hidup dalam kita ini adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, sudah naik ke sorga, sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya. Sudah banyak sekali yang kita alami, yang dia alami. Jadi saudara, ketika saya berusaha membatasi diri saya di situ, diam-diam saya ngomong sama Tuhan di hati saya. Saya pun belajar berdoa. Benar-benar belajar, saudara, saya berdoa. Karena kan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana kita bilang kita bisa berdoa? Orang firman saja katakan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa kok. Berarti kalau kita bilang kita tahu caranya berdoa, kalau bukan karena pengalaman kita yang diajari berdoa, tentu kita nggak berani mengatakan itu harusnya. Jadi ketika saya katakan, saya belajar berdoa. Kalau kita ngomong di hadapan publik berdoa, kita kan mengatur perkataan kita toh. Atur semua, oke. Tetapi yang diajarkan doa yang benar itu kan harus apa, saudara? Masuk ke kamar, lalu kunci gitu kan. Maka Tuhan Bapamu yang tersembunyi itu akan membalaskan kepadamu. Nah, kalau dulu pandangan kita tentang berkat-berkat secara jasmani, sekarang tidak kan? Kita sudah di luar itu kan? Karena semakin kita
Kesininya, wah, hal-hal yang lain tidak begitu menjadi, kita sudah keluar dari situlah gitu. Harus begitu. Kalau masih di situ, oh saudara akan menderita. Nggak boleh dua kakinya, satu di uang, satu di mamon, satu di Tuhan, nggak bisa. Kita akan mengalami proses terus. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi saudara ketika saya coba itu saya doa gitu di hati. Apa tandanya kalau engkau sendiri mau bicara? Kalau kita itu benar-benar menantikan Tuhan, kan tidak boleh ada sesuatu gagasan di sini tentang Tuhan itu. Misalnya nih saya bagikan ini kan, kita belajar kan. Oke, saya bagikan. Saya memang latih diri saya untuk berusaha tidak membaca dulu gitu. Supaya pikiran saya tidak tinggal gitu. Pemahaman saya yang kemarin itu tidak sempat tinggal di sini. Supaya enggak itu yang saya ceritakan. Oke? Tapi kadang saya baca juga, saya baca dengan cepat. Itu saya bisa lompat sampai bab berapa gitu. Sekarang dengan cepat. Nah, lalu saya utarakanlah keadaan hati saya itu kepada Tuhan. Tuhan kan kalau begini kan, bukankah kami akhirnya, atau saya akhirnya tidak menanti-nantikan Engkau? Bukankah akhirnya ini antara saya yang bicara sama Tuhan dan Tuhan itu sendiri yang menyatakan perasaannya. Kita kan nggak tahu kan. Kita kan masih belajar. Saya masih belajar. Saya belajar. Tapi ternyata makin kita itu kesininya gitu, kita menemukan Tuhan itu makin lama dia itu makin apa ya? Makin menaklukkan kita gitu. Jadi kalau saya katakan kita karena saya memulai di dalam diri saya dulu. Makanya saya bisa cerita sama saudara. Harapan saya semua kita juga mengalami hal yang sama. Supaya pekerjaan ini makin lama makin ringan. Miliaran orang itu yang masih hidup sekarang loh. Bagaimana yang akan lahir? Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita? Jadi saudara, saya mulai menemukan begini saudara. Tuhan itu makin lama makin dalam masuk ke dalam area privasi kita. Jadi apa yang dia tabur, dia tuai. Karena dia dengan senang hati menceritakan area privasinya dia kepada saudara dan saya. Dia ceritakan. Makanya saudara, diam-diam saya merasakan begini di dalam hati saya gitu. Karena kelambananmu sebetulnya. Maka engkau perlu dibantu dengan yang ini. Memang kamu butuh itu. Kamu butuh pengalaman mereka. Kamu butuh aku yang pertama kali datang itu kepada mereka. Dan tak ada orang atau satu kelompok yang seperti mereka. Yang mereka benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu satu ujian terberat bagi mereka. Tapi tahu enggak? Sekarang mereka memperoleh hasilnya. Mereka boleh melihat itu. Mereka boleh bersuka cita bersama-sama dengan aku. Tapi kamu juga sekarang, kamu semua yang ada di sini, yang aku sudah pilih dari sejak semula.
Percayakah saudara engkau sudah dipilih sejak dari semula? Engkau juga akan menikmati sukacitaku, sukacita mereka yang menabur dan menuai bersukacita bersama-sama. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan sekarang mulai bebas lagi berbicara kepada kita, dia mengutarakan hikmatnya. Karena yang kita hadapi sekarang itu berbeda juga dengan yang mereka hadapi. Kalau kita terlalu memaksakannya sesuai letterlek seperti itu, bukankah kita juga kembali sama seperti kita lakukan itu terhadap Alkitab di waktu yang lampau? Bisakah engkau setiap hari menantikan aku, benar-benar menantikan aku setiap pagi di depan pintuku, di depan pintu kemahku, kata Tuhan. Saudara, mengatakan hal-hal seperti ini, mengalami situasi, mengatakan seperti ini, saudara, itu indah. Ini yang saya sedang ceritakan ini, ketika saya sedang bercerita kepada saudara, kan saya lebih sering berbicara. Harapan saya, saudara juga, entah siapapun saudara, nggak usah saudara bilang kayak gini, saya terus gitu. Emang bukan saya yang terus, saya lebih terus kan, tiap hari lagi, minggu juga. Makanya kadang-kadang kalau saya biasanya bilang sama Pak Twin, oke Pak, yang hari Minggu ya. Kalau dia bilang, abang aja dulu. Tapi saya percaya saudara, ke depan kita mesti keluar dari satu rasa begini. Jangan menghukum saya gitu. Atau jangan uh, memerangkap saya terus. Karena kan di dalam banyak bicara kan banyak pelanggaran. Itu firman tuh. Apakah saudara pikir saya tidak takut akan hal itu? Apakah saya tidak takut mengalami seperti yang Musa alami? Tapi saudara, Tuhan bilang, jangan takut, Pak. Itu kan yang kemarin kan? Akulah perisai. Itu saja saudara yang membuat saya kuat, bisa bicara terus. Bisa membicarakan hatinya Allah. Tuhan, saudara. Bisa, apa namanya ya, tidak takut apakah saya salah bicara. Karena apa, saudara? Dia sudah tembus hidup kita. Dia sudah bayar kita dengan harga yang sangat mahal. Kita ini, saya ini adalah buah dari ketekunan. Kalau saudara mendengarkan perkataan ini, saudara, hati saya terhibur sekali, saudara. Karena saudara, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk tidak sombong, itu ajaib. Kalau bukan Tuhan menaklukkan orang itu setiap hari, kita akan semua jatuh kepada dosa kesombongan dan sudah lama kita mati. Tapi syukur kepada korban Tuhan Yesus. Kita sudah ditanggung. Kita semua sudah dibawa di atas kayu salib itu. Sehingga semua kita boleh diselamatkan. Itulah arti korban Tuhan yang luar biasa. Tapi engkau tidak perlu meratap terus di bawah kaki salibku, kata Tuhan. Aku sudah menang, kata Tuhan. Dan aku sudah dimuliakan. Lihat nih.
lambungku, masukkan tangan. Tapi saudara, bagi kita nggak perlukan. Karena di dalam hati kita Tuhan sudah bekerja. Dari masa ke masa. Bisa membuat kita sampai dengan hari ini. Itu Tuhan. Dan kiranya kita boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa ini. Dan boleh kita memandang Tuhan dengan tersenyum. Sehingga sepanjang hari, saudara, hidup kita ini, saudara, memuliakan Dia. Dalam kita mendidik anak-anak, dalam kita bekerja, dalam kita berhubungan dengan orang lain, melayani orang lain, mengajari orang lain, memuridkan orang lain, membawa istri kita kepada Tuhan, membawa anak-anak kepada Tuhan, keluarga kita yang lain kepada Tuhan, melayani generasi kita. Kita melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bahkan kita mau terus mempersilahkan Dia memakai tubuh kita ini. Kalau Tuhan saja mempersembahkan tubuhnya bagi kita, masa kita tidak? Baik saudara, sudah lewat 5. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh menikmati perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Silakan Tuhan, Engkau terus menaklukkan hati kami dari hari ke hari. Kami bersyukur boleh didapatkan oleh Tuhan. Kami juga bersyukur boleh mendapatkan Engkau Tuhan. Kata-kata kami kurang untuk mengungkapkannya Tuhan. Engkau terus akan membawa kami menari bebas di hadapan, memuji Engkau dengan kemerdekaan, menari dengan bebas di hadapan-Mu, bersorak, melompat, bergirang oleh karena penyelamatan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kiranya hati kami terus tetap melekat kepada-Mu. Kiranya hati kami terus lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom. Sampai ketemu nanti malam saudara. Rasanya pengen lanjut cerita saudara. Kota saudara, nanti malam saudara bisa se-enjoy ini cerita ya. Kita boleh merasakan Tuhan. Makin lama, kita makin jelas. Baik, puji Tuhan saudara, sampai jumpa nanti malam. Tuhan memberkati.